3 tahun di Bandung Mas, seperti apa, jangan Bang? jalan dulu, tunggu sebentar. Ya gimana, Mbak? Iya, seperti apa Bang mungkin update terkininya? Oh iya, hari ini ada rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Polda Jabar. Kebetulan dari pihak Hotman Enwaran tidak ikut menghadiri karena ada juga yang lebih urgent. Di sana diwakili dengan dari Jabar Istimewa juga. Jadi update terkini hari ini barusan dilakukan tadi pagi rekonstruksi di beberapa tempat. Terkait donasi gimana Bang? Sudah diserahkan atau? Terkait donasi dari Bang dari yang mana nih? Yang dari Bang Hotman. Dari Bang Hotman Paris belum diserahkan karena kita masih melihat prosesnya berjalan dulu. Sudah terkumpul berapa Bang? Terakhir sih di 2,5 atau 2,6 miliar kalau nggak salah. Rencana kapan Bang mungkin untuk menjenguk nantinya? Oh mungkin dalam waktu, kalau pemeriksaan sudah selesai paling akan segera sih. Dari keluarga sendiri ada tanggapan atau hukuman? Jadi dari keluarga sendiri tetap tidak memakan perbuatan pelaku yang luar biasa kejam gitu. Bang, ada narasi yang beredar bahwa kita harus memberi alasan yang pasti dulu, baru duit yang 2,5 itu akan dikasih. Itu gimana Bang? Enggak sih, sebenarnya narasi yang beredar itu kan hanya sekedar narasi ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita hanya menunggu saat yang tepat sampai proses hukum ini berjalan, pasti kita akan ke sana. Tapi Yovita sendiri udah memberi statement yang jujur belum ke Bang Hotman tentang itu? Karena kan belum, karena memang kita masih belum bisa menyaksikan sendiri sih ya. Dalam arti karena masih di pihak kepolisian. Ada pesan nggak sih dari keluarga untuk pelaku sendiri atau? Ya pokoknya pesan dari pihak keluarga adalah pelaku dulu sudah berarti. Oke, gitu ya Mbak. Makasih ya. Makasih ya Bang. Siapa namanya? Reza Bang Reza 8, 9 namanya? 7 kali itu 9. Namanya ada itu. Reza Bang. Selamat. Ke depan majuan lagi Bang. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Hotman Enwaran telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Jadi tadi ada sekitar 20 pertanyaan dan kita datang dari jam 2 sampai jam 7. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi karena kita agak terburu-buru bisa langsung ada yang ditanyakan langsung ke korban mungkin. Ini aparatnya berarti aparat Polri ya, aparat penegak hukumnya? Iya. Bang, mungkin bisa diceritain kronologi singkatnya gimana duduk perkara ini sehingga bikin laporan ini tuh gimana? Oh ya. Jadi singkatnya itu korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah itu. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan
ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Sekitar 20 sih, seputar kronologi. Karena kan korban juga masih goncak ya gitu. Karena kita langsung saya juga berterima kasih ke pihak Mabes Polri yang langsung di assessment ke Polda Jateng dan sampai secepat ini kita langsung melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Kramat Jati, dan saya juga dapat kabar terduga pelaku juga sudah diamankan di Polda Jateng. Kalau siapa hukumnya? Ya Bu. Bang, kalau boleh tahu ini kejadiannya kapan dan posisi itu di kota apa Bang? Dan sebelumnya apakah udah sempat ada upaya laporan ke mungkin dari tingkat Polda Jateng dulu gitu baru akhirnya sampai ke Baris Krim? Jadi memang kejadian itu dimulai dari tahun 2023. Yang terakhir berparah itu bulan 2025 bulan September itu yang paling parah. Dan korban dibawa ke rumah sakit, tapi memang si terduga pelaku ini memang tidak bertanggung jawab itu. Di kota apa Bang? Kotanya di kota mana? Di daerah Jawa Tengah. Saya belum bisa nyebut biar nanti pihak polisi lagi yang memastikan lanjut. Sebelumnya sempat melapor berarti Bang? Belum. Ke Baris Krim? Baru kali ini kita langsung tadi saya jemput korban pakai ambulan, dan kita juga sudah tim hotline relawan juga sudah mengamankan korban di rumah aman, handphone juga nomornya sudah kita ganti, dan langsung kita pakai ambulan langsung ke sini biar mendapatkan penanganan lebih lanjut dan korban juga mendapatkan lagi. Usia korban berapa Bang? Usianya berapa? Usia korban berapa? Usia. Sekitar 30. Bang. Jadi ketahuannya gimana karena pihak korban diantar oleh terduga pelaku ke rumah sakit karena untuk menyembunyikan kejahatannya bahwa dia korban disiram air keras. Jadi pihak pelaku itu berbohong bilangnya kena tabung gas. Bang, kalau untuk inisial oknum sendiri dan tugasnya di mana itu bisa disebutin nggak Bang? Inisial aja. Inisialnya nanti aja lah ya. Untuk mungkin bertugasnya bertugasnya di mana, mungkin di Polda mungkin atau di Polres atau masih di Pulau Jawa. Bang, berarti ini korban sempat disekap gitu? Jadi memang korban itu kita sebut disekap, memang tidak disekap ya, tapi memang banyak intimidasi, ancaman-ancaman bahwa akan disebabkan CCTV yang asusila. Jadi itu yang membuat korban tidak berani bergerak selama 2 tahunan ya. Ya, ancaman itu diintimidasi, dianiaya. Jadi korban lebih ke secara psikologisnya lebih sering nangis kalau ingat kejadian. antara korban dan pelaku itu sebenarnya hubungannya apa sih Bang? Oh, jadi pelaku ini memang menikahi korban setelah dicekoki terus oleh narkoba tersebut. Nah, setelah itu baru si korban ini tahu bahwa terduga pelaku itu sudah punya istri. Dikenalkan. Tapi ini sempat tercium dengan keluarga korban gitu nggak Bang? Maksudnya? Oh enggak, memang keluarga korban juga menyaksikan pernikahan itu karena menganggapnya si terduga pelaku itu kan belum punya istri. Itu udah cukup. Ada kemungkinan pelaku lain nggak, mungkin dari keluarga pelaku mungkin? Itu sih mungkin karena masalah ini yang pasti pengembangan sih pasti ada ya, karena memang penyimpangan seksual itu pasti akan mengarah ke tersangka lain semua. Masih bertugas berarti sekarang. Iya, sangat kondisi korban ya, setiap kali ada yang menanyakan masalah seksual pasti menangis. Dan korban juga lagi nangis dia. Oh, korbannya jadi korban ini menderita luka bakar 47%. Jadi bagian sebelah kiri bukan tegas ya, pokoknya luar biasa lah gitu. Kita ngeliat yang luar biasa. Tadi juga di jalan pakai ambulans, setiap ada goncangan sedikit pasti korban berteriak karena tergesekan daging dengan korban. Karena sebetulnya tidak ada. Bang, tapi bisa dipastikan kalau oknum ini tuh masih aktif di Polri ya Bang? Iya, masih aktif. Tadi saya dapat kabar juga sudah diamankan di situ. Sangat apresiasi. Terima kasih.